Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, yang mengajar ekonomi di kelas 12 adalah saya, Ibu Suci Permata Dewi. Tentunya kalian sudah tahu ya, karena pada kelas 10 kita sudah bertemu dan sekarang kita akan belajar bareng lagi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai akuntansi sebagai sistem informasi akuntansi. Di sini kalian dituntut mengetahui apa itu akuntansi, kemudian sejarahnya akuntansi seperti apa, siapa pemakai akuntansi, bidang-bidang akuntansi itu seperti apa. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kita lanjutkan. Pokok bahasan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, di mana kita akan ngebahas yang pertama pengertian akuntansi itu apa, kemudian pemakai informasi akuntansi, dan bagaimana karakteristik pemakai informasi akuntansi. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, kemudian pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi atau bagi pihak yang membutuhkan informasi. Siapa aja pemakai informasi akuntansi ini? Akuntansi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ada dua kelompok. Ada yang tahu siapa itu pemakai informasi akuntansi? Yaitu ada pihak eksternal dan pihak internal. Kalau pihak internal ini adalah pihak manajemen di dalam perusahaan, sementara kalau pihak eksternal itu adalah pihak di luar dari manajemen perusahaan tersebut. Kita lihat ya. Pihak internal ini contohnya nih, dalam manajemen perusahaan itu ada pimpinan perusahaan, ada kepala bagian akuntansi, ada kepala bagian keuangan, ada kepala bagian lainnya, atau misalkan ada bagian-bagian lainnya. Di sini ada yang tahu nggak perbedaan kepala bagian akuntansi dengan kepala bagian keuangan? Coba apa? Kalau bagian kepala akuntansi itu, bagian akuntansinya nih biasanya bagian yang mengumpulkan nota-nota atau bukti transaksi, kemudian dikelompokkan, kemudian diidentifikasi, ditulis, kemudian juga dianalisis yang sampainya pada pembuatan laporan keuangan atau hasilnya berupa laporan keuangan. Sementara kalau bagian keuangan ini biasanya bagian yang mengatur pengelolaan dana perusahaan. Berapa dana yang harus dikeluarkan atau berapa dana yang harus disimpan itu bagian keuangan ya. Biasanya kalau misalkan perusahaan besar itu ada bagian akuntansi dan ada bagian keuangan. Tapi kalau misalkan perusahaannya kecil, hanya cukup bagian akuntansi saja atau bagian keuangan saja. Kita lihat di sini ada pihak eksternal. Pihak eksternal ini terdiri dari pemilik perusahaan. Atau biasanya kita sebut sebagai investor. Siapa investor ini? Orang atau perorang, individu atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Jadi mereka yang menyediakan modal bagi perusahaan agar perusahaannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada kreditor. Kreditor ini orang atau lembaga ya yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasuk barang dan jasa kepada perusahaan. Dengan kata lain adalah orang yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Selanjutnya pihak eksternal itu ada pelanggan atau customer. Siapa customer? Orang-orang atau badan usaha yang menjadi mitra perusahaan. Dan satu lagi yaitu badan-badan pemerintah, di mana badan pemerintah ini merupakan instansi yang mengelola keuangan negara. Tugasnya mengawasi kinerja perusahaan terutama yang berhubungan dengan pajak. Kita lanjut ya. Ada karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama itu adalah pimpinan perusahaan.
Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam mencapai laba perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Jadi seorang pemimpin perusahaan itu harus mengetahui bagaimana laporan keuangan, informasi keuangan perusahaan. Karena kalau dia tidak mengetahui, misalkan tiba-tiba perusahaannya kolab, bangkrut. Tapi kalau dia mengetahui laporan keuangannya, dia bisa mengambil kebijakan. Apakah misalkan strategi untuk menaikkan labanya itu dengan strategi promosi atau strategi lain seperti sekarang pada saat pandemi seperti ini COVID-19, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup di WFH ya, tidak bisa berjalan dengan lancar. Artinya ada kegiatan-kegiatan operasional yang mereka mungkin tidak bisa dilaksanakan. Nah, sehingga pimpinan perusahaan harus berpikir nih, kebijakan apa aja yang harus dilaksanakan agar perusahaannya tetap berjalan walaupun tidak full. Misalkan dalam 1 tahun itu tidak full di kantornya WFO ya. Nah, bagaimana perusahaannya? Atau misalkan karena perusahaannya itu tidak berjalan dengan baik, sering ditutup, maka pemasukannya berkurang, artinya labanya juga nanti berkurang. Kebijakan perusahaannya paling pahit, mereka akan mem-PHK karyawan. Nah, di situ pimpinan perusahaan mengambil kebijakan berdasarkan laporan keuangan. Selanjutnya, pemilik perusahaan atau investor, di mana pemilik secara langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaannya gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Misalkan nih, kita sebagai investor, kita mau menanamkan modal di perusahaan A. Tidak mungkin kan kita tetap langsung misalkan menanamkan perusahaan di perusahaan A tanpa mengetahui keadaan perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut laporan keuangannya positif, misalkan neracanya naik, labanya naik terus, maka kita akan menanamkan modal di situ. Tapi kalau misalkan labanya turun, pasti kita akan berpikir 2 kali apakah kita akan menanamkan modal di situ atau tidak. Karena yang namanya investor tidak mau rugi kan, pasti pengen untung. Nah, untuk menghindari kerugian atau resiko yang tinggi, maka sebelum investasi dia harus melihat laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kreditor. Kreditor, jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak dapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Nah, ketika kreditor atau bank misalkan mau meminjamkan dana kepada perusahaannya ternyata dalam kurun 5 waktu mengalami kerugian terus-menerus, apakah kreditor akan memberikan pinjaman? Tentu tidak, karena mereka berpikir, wah ini kalau mau memberikan pinjaman terbayar atau tidak ya. Nah, tapi kalau misalkan sebuah bank melihat laporan keuangannya, ternyata dari tahun ke tahun ini labanya naik-naik, walaupun misalkan tidak terlalu jauh nih labanya, nah naiknya sedikit-sedikit, nah dia akan memberikan pinjaman karena perusahaannya tumbuh dengan positif, seperti itu. Selanjutnya, nah ada pemerintah. Kalau pemerintah ini adalah institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat, perlu mendapatkan dana. Sumber dana tersebut dari mana? Salah satunya dari pajak. Kalian masih ingat nggak pelajaran kelas 11 di situ bahwa salah satu sumber pendapatan pemerintah dari pajak? Tentu sudah ya. Nah, udah nggak asing lagi kan? Nah, agar pajak dibayar dengan benar oleh perusahaan, sehingga pemerintah memerlukan informasi akuntansi dari perusahaan. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan pemerintahnya akan tidak tahu nih laporan keuangannya, mereka bingung berapa pajak yang akan diambil. Tapi dengan tahu laporan keuangan, pajaknya bisa diketahui berapa yang akan dipungut dari perusahaan. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang salah atau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Kalian boleh mencari sumber lain, informasi lain dari berbagai buku atau dari internet, tentunya sesuai dengan tema kali ini, yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, untuk tugas selanjutnya,
Nah, silahkan kalian di sini mencari sejarah akuntansi dan perkembangan akuntansi Indonesia. Kemudian kalian juga cari bidang-bidang akuntansi itu apa aja. Nah, untuk daftar hadir, kalian silahkan untuk kelas 12 IPA dan IPS. Lihat di sini ya, bit.ly/adsensi ekonomi kelas 12 2021. Jadi untuk kehadiran kalian untuk pertemuan ini, kalian mengisi link tersebut. Kalau misalkan kalian tidak mengisi link tersebut, artinya kalian tidak dianggap hadir. Oke, terima kasih semuanya ya, kelas 12 IPA dan IPS. Semoga kita bisa melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.